Saya beberapa hari yang lalu mendapat pesan menanyakan terkait suatu berita yang dianggap itu menyudutkan dan menghakimi. Seorang jurnalistik itu dalam melaksanakan tugas dan profesinya itu tentunya harus patuh dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Nah, terkait dengan pertanyaan teman tadi bahwa apa yang harus dilakukan ketika merasa dihakimi sebuah pemberitaan dan pemberitaan tersebut tidak berimbang. Yang perlu teman-teman lakukan ketika mendapat pemberitaan tersebut, yang pertama adalah mencari kontak perusahaan persnya untuk melakukan upaya hak jawab. Kemudian setelah teman-teman melakukan atau mengirim hak jawab, teman-teman bisa mengontrolnya kembali, mengontrol dan memantau hasil pemberitaannya, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan. Nah, apabila hak jawab tersebut diterbitkan, kemudian ada kata-kata yang di dalamnya lagi dicoba dipelintir oleh pihak medianya, misalnya ada kata-kata yang dihilangkan, kemudian menambahkan kata-kata yang melenceng dari pokok dari pembahasannya, itu kemudian teman-teman bisa mencari beritanya tersebut, kemudian membuat clipping dan membuat laporan ke Dewan Pers ketika teman-teman merasa masih dirugikan dalam hak jawab tersebut. Jadi teman-teman boleh melakukan pengumpulan data. Yang pertama, berita pertama yang merasa Anda dihakimi dan disudutkan, kemudian berita kedua hasil dari hak klarifikasi teman-teman yang juga masih dalam konteks masih menghakimi. Jadi dua berita ini teman-teman bisa buatkan clipping sebagai dasar teman-teman untuk membuat laporan ke Dewan Pers. Caranya bagaimana membuat laporan ke Dewan Pers? Yang pertama, teman-teman lengkapi bukti-bukti yang bisa teman-teman lengkapi, kemudian ajukan atau uraikan penjelasan-penjelasan komplain teman-teman terkait dengan pemberitaan tersebut. Kemudian masuk ke halaman Dewan Pers. Di sana sudah memang ada disiapkan format pengaduan, teman-teman tinggal mengisi, mengirim. Kemudian selain dari file tersebut yang berbentuk PDF, teman-teman juga bisa mengirimnya langsung melalui kantor pos fisiknya. Jadi teman-teman mengirim fisiknya dan filenya. Seperti beberapa kejadian sebelum-sebelumnya, itu kemudian teman-teman Dewan Pers melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan media tersebut untuk melakukan klarifikasinya, dan teman-teman juga akan dipanggil untuk dilakukan upaya mediasi. Ketika hasilnya dari Dewan Pers mengatakan bahwa hasil berita tersebut bukan karya jurnalistik, maka dapat dipastikan teman-teman bisa lanjut ke pihak aparat kepolisian untuk melakukan pelaporan pidananya. Fungsi dan peran masyarakat juga dalam melakukan pemantauan dan pengawasan media itu juga tertuang di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana disebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Yang diperlukan ini adalah informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Nah, di ayat kedua, kegiatan sebagaimana yang disebutkan atau yang dimaksud dalam ayat pertama tadi dapat berupa seperti: 1. Melakukan pemantauan dan membuat laporan analisis mengenai pelanggaran hukum atau kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Kemudian poin keduanya menyampaikan usulan saran kepada Dewan Pers dalam rangka meningkatkan kualitas pers nasional itu sendiri. Makanya Dewan Pers selalu mengadakan uji kompetensi wartawan. Ingat, tidak ada orang yang kebal hukum. Dan itu terbukti beberapa kejadian, beberapa peristiwa sudah banyak yang mengalami hal seperti itu karena mereka mungkin mengabaikan apa yang menjadi kewajiban mereka di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, kemudian di kode etik jurnalistik, teman-teman, di pasal 123 itu sangat ditegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen
membuat berita yang akurat dan berimbang dan tidak beretikat buruk. Itu di pasal 1. Kemudian di pasal 2, wartawan Indonesia selalunya menempuh cara-cara yang profesional, berimbang, dan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Jadi dia harus menempuh cara-cara profesional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya. Kemudian yang di pasal ketiga, jelas lagi ditegaskan bahwa wartawan Indonesia itu selalu melakukan uji atau cek and recheck atau melakukan analisa ketika membuat suatu berita agar berimbang. Tidak mencampur adukan antara opini dan fakta serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi yang bisa menyatakan orang bersalah adalah majelis hakim di pengadilan. Selebihnya tidak ada yang bisa mengatakan orang itu bersalah. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan ingat, ada masyarakat yang melakukan kontrol dan melakukan pengawasan. Apalagi di era digital sekarang yang semakin berkembang. Jangan tunggu viral dulu, baru bertobat. Jadi sebelum viral, tobat memang maki. Jadi ingat kembali teman-teman bahwa apapun profesi Anda, selalu tunduk dan patuh pada undang-undang yang sudah mengaturnya dan kode etik profesi teman-teman semua. Ingat, semua sama di mata hukum. Equality before the law. Salam satu pena dari saya, Dedi Arianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.